Hari ini kita mulai pelajaran kita mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih lanjutnya, coba kita perhatikan video ini. Sebelum kita mulai belajar, coba perhatikan video pendek berikut ini. Benda apa yang ada di atas sumur yang seperti roda? Oh, itu namanya katrol. Itu membantu memudahkan mengangkat air dari dalam sumur. Hei, bolehkah kamu membantuku membawa sepeda ini ke truk? Baiklah, tetapi supaya membawanya lebih mudah, kita harus memakai bidang miring. Usaha atau kerja dalam IPA terjadi karena adanya suatu gaya terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut berpindah dalam jarak tertentu. Jika benda yang kita beri gaya tidak mengalami perpindahan, maka tidak terjadi usaha. Di mana besar daripada usaha dapat kita hitung menggunakan persamaan W sama dengan F dikali S. Dengan W itu adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, sedangkan S adalah perpindahan, satuannya meter. Untuk usaha yang arahnya vertikal, maka digunakan persamaan W sama dengan M kali G kali H. Dengan W sama dengan usaha, M sama dengan massa, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan perpindahan atau ketinggian. Coba perhatikan contoh soal berikut. Bobby mendorong mobil dengan gaya 100 Newton dan mobil berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan Bobby? Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita cari yang diketahui. Diketahui F ataupun gaya 100 Newton. S ataupun perpindahan 2 meter. Yang ditanya adalah W ataupun usaha, maka kita gunakan persamaan W sama dengan F kali S, 100 kali 2, maka diperoleh usahanya adalah 200 Joule. Coba kita lihat contoh berikutnya. Sebuah benda bermassa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar usahanya? Seperti biasa, kita cari dulu apa yang diketahui dan ditanya. Diketahui massa M sama dengan 2 kg, gravitasi G sama dengan 10 Newton per kilogram, dan ketinggian H sama dengan 3 meter. Yang ditanya besar usaha ataupun W, maka kita gunakan persamaan W sama dengan M kali G kali H. Kita masukkan nilainya masing-masing, sama dengan 2 dikali 10 dikali 3, sehingga diperoleh 60 Joule. Selanjutnya kita bahas mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana untuk membantu pekerjaan manusia. Ada beberapa jenis pesawat sederhana, yaitu tuas, katrol, dan bidang miring. Coba perhatikan gambar tuas berikut. Lihat, pada tuas tersebut ada titik A, B, dan C. Titik A merupakan titik kuasa ataupun tempat melakukan usaha atau kerja. Sedangkan titik B itu merupakan titik beban, tempat beban diletakkan. Dan titik C itu disebut dengan titik tumpu, tempat pesawat ditumpu. Jarak antara titik A ke titik C itu disebut dengan lengan kuasa, sedangkan jarak dari titik B ke titik C disebut dengan lengan beban. Jadi pada tuas itu terdapat lengan kuasa dan lengan beban. Tuas terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga, di mana perbedaannya yaitu
Untuk jenis yang pertama, titik tumpu terletak di tengah-tengah antara titik kuasa dan titik beban. Sedangkan untuk jenis yang kedua, titik beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sedangkan untuk jenis yang ketiga, titik kuasa terletak di tengah-tengah antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya untuk jenis yang pertama itu adalah gunting dan pemotong kuku. Sedangkan untuk jenis yang kedua contohnya gerobak dan pemecah kenari. Sedangkan untuk jenis yang ketiga contohnya pinset dan stapler. Untuk menghitung besar keuntungan mekanis pada tuas bisa kita gunakan persamaan KM sama dengan W per F, di mana perbandingan antara lengan kuasa berbanding lengan beban itu sama besarnya dengan perbandingan antara W per F, atau lengan kuasa dikali gaya kuasa itu sama besarnya dengan berat dikali dengan lengan beban. Coba perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah berat beban yang harus diangkat tuas tersebut serta tentukan keuntungan mekanisnya. Seperti biasa kita tentukan dulu yang diketahui. LK ataupun lengan kuasa sama dengan 5 meter, lengan beban sama dengan 2 meter, dan gaya kuasanya sama dengan 100 Newton. Ditanya A yaitu berat bebannya ataupun W, dan B keuntungan mekanisnya ataupun KM. Maka untuk menyelesaikannya kita gunakan persamaan keuntungan mekanis sama dengan W per F atau sama dengan LK per LB, atau W kali LB itu sama besarnya dengan F dikali LK. Maka kita cari nilai daripada W. W sama dengan LK per LB dikali F. Maka kita masukkan nilainya 5 per 2 dikali dengan 100 Newton, sehingga diperoleh W sama dengan 250 Newton. B keuntungan mekanis itu sama besarnya dengan LK per LB atau 5 meter per 2 meter, sehingga diperoleh keuntungan mekanisnya 2,5. Selanjutnya kita bahas pesawat sederhana yang kedua yaitu katrol. Jadi katrol itu terdiri dari beberapa jenis yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Perbedaannya, untuk katrol tetap dia memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1, itu merupakan nilai tetapan. Dan katrolnya tidak berpindah-pindah tempat. Sedangkan katrol bebas, dia dapat berpindah-pindah tempat dan memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Sedangkan katrol majemuk, keuntungan mekanisnya itu tergantung pada jumlah tali yang mengikat katrol tersebut. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah gaya yang dibutuhkan Rika untuk mengangkat air seberat 80 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini? Kalau kita perhatikan katrolnya itu merupakan katrol tetap, sehingga keuntungan mekanisnya bisa kita tentukan sama dengan 1. Maka dari soal diketahui W sama dengan 50 Newton dan KM sama dengan 1. Yang ditanya F, maka F sama dengan W per KM sama dengan 50 Newton per 1, sehingga diperoleh F sama dengan 50 Newton. Untuk contoh soal yang kedua, berapakah gaya yang dibutuhkan oleh Pak Bondan untuk mengangkut semen seberat 150 Newton jika menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini? Kalau kita lihat gambarnya itu merupakan katrol majemuk, sehingga bisa kita tentukan keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Dan yang diketahui dari soal W sama dengan 150 Newton. Ditanya F, sehingga bisa kita gunakan persamaan F sama dengan W per KM, 150 Newton per 2 sama dengan 75 Newton. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring.
Untuk menghitung besar keuntungan mekanis pada bidang miring, dapat kita gunakan persamaan KM sama dengan W per F sama dengan L per H, di mana L di situ adalah panjang papan dan H yaitu ketinggian bidang miring, sedangkan W adalah berat beban dan F adalah gaya dorongan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Cermati gambar bidang miring berikut ini. Jika besar gaya F adalah 60 Newton, tentukan A, keuntungan mekanik bidang miring, dan B, berat beban. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya, bisa kita ketahui H, yaitu ketinggian bidang miringnya adalah 3 meter, dan S-nya di situ 4 meter. Yang ditanya A, keuntungan mekanik, dan B, berat bebannya. Jadi untuk menghitung besar keuntungan mekanis, bisa kita gunakan persamaan W per F. Atau keuntungan mekanis itu sama dengan panjang papan per ketinggian bidang miringnya. Maka terlebih dahulu kita cari panjang papannya, di mana panjang papan itu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sehingga diperoleh akar daripada 25. Maka panjang bidang miringnya adalah 5 meter. Setelah kita peroleh panjang bidang miring, maka dapat kita masukkan ke persamaan KM sama dengan L ataupun S per H sama dengan 5 meter per 3 meter sehingga diperoleh keuntungan mekanisnya adalah 1,67. Selanjutnya untuk B, yang ditanya adalah berat daripada bebannya. W sama dengan KM dikali dengan F atau sama dengan KM-nya tadi adalah 5 per 3 dikali dengan F-nya 60 Newton sehingga diperoleh 100 Newton. Tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way you like the song, you know my heart. 'Cause you know me, know my heart.